akan dilaksanakan oleh Ibu Aisyah Septianingsih. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu yang luar biasa di forum ini. Semoga apa yang Ibu lakukan menjadi ladang ibadah yang luar biasa. Amin. Untuk Ibu Aisyah, silakan. Ya, berdiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena kehadiran ibu-ibu untuk menyempatkan waktunya untuk kita belajar bersama tentang budaya positif yang ilmunya sudah saya peroleh duluan. Saya menularkan bersama ibu-ibu semua. Hari ini tadi sudah disinggung sekilas dengan Ibu Vita, sudah melihat videonya juga. Sebenarnya guru itu punya 5 posisi kontrol di sekolah. Yang pertama penghukum, yang kedua adalah membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Oke, seperti itu ya. Nah, kita mau kenal dulu dari kelima itu, kita termasuk yang mana? Monggo Bu Rara, kita buka, kita next dulu. Nah, yang pasti dan sudah sering kita lakukan, yang pertama adalah penghukum. Nah, penghukum itu seperti apa? Penghukum itu biasanya indikator gurunya itu adalah biasanya gurunya menghardik. Hei, sini lah. Biasanya dengan suara yang keras, suara yang lantang, menghardik, kemudian menunjuk. Nah, menunjuk itu juga termasuk dari guru yang bertipe kontrolnya penghukum. Nah, kemudian dia juga menyakiti juga, siswanya juga merasa tersakiti. Itu berarti indikator dari guru penghukum. Kemudian biasanya kita atau guru yang bertipe penghukum, dia menggunakan kalimat ancaman. Awas lo dekat digarap soal ini, misalkan. Awas lo kalau gini, itu berarti dia tipe penghukum. Nah, akibatnya untuk murid apa? Nah, murid di situ dia akan melakukan berbagai cara untuk terhindar dari hukumannya. Bisa saja juga dengan cara berbohong. Kemudian agar dia terhindar dari hukuman gurunya, berarti dia biasanya melakukan hal untuk supaya dia tidak terhindar dari kesalahannya. Salah satunya adalah berbohong atau menyalahkan orang lain. Itu biasanya adalah akibat dari kalau kita menerapkan dalam posisi penghukum. Ya, kemudian yang kedua penularan. Yang kedua itu adalah membuat rasa bersalah. Nah, di sini biasanya gurunya itu kalau bertipe membuat rasa bersalah, dia biasanya berceramah agak panjang, sekiranya siswanya merasa bersalah. Itu adalah tipe membuat rasa bersalah. Nah, di situ biasanya ada kalimat yang keluar dari gurunya. Kamu gak kasihan sama Bu Guru Tale kalau kamu gitu. Kamu gak gini Tale, gak kasihan sama Bu Desi nanti dimana sama kepala sekolah, misalkan seperti itu. Ya, itu biasanya dari sisi murid, dia akan merasa rendah diri. Oh, kalau saya gini berarti guru saya gini. Berarti dia akan mengakibatkan ke muridnya juga akan merasa rendah diri. Akhirnya dia akan merasa bersalah dan akan keluar kata-kata maaf ya Bu, biasanya seperti itu. Jadi kalau tipe kontrol membuat rasa bersalah, kalau kita ada dalam tipe kontrol rasa bersalah, efeknya ke siswa juga tidak baik. Jadinya murid akan merasa rendah diri. Kemudian tipe yang ketiga yaitu teman. Nah, ini lebih banyak kita gunakan untuk tipe teman, yaitu biasanya guru itu kalau sudah berteman, dia akan istilahnya nutupi kesalahan muridnya, mencari alasan-alasan untuk muridnya, agak pro gitu ya sama muridnya. Jadinya ayo lakukan buat bu guru. Itu biasanya dari guru kalau dia bertipe kontrol teman. Kemudian apa yang akibatnya kalau untuk murid itu dia akan
bergantung pada guru itu saja. Itu jeleknya. Jadi dia akan bergantung, misalkan bergantung sama Bu Fia, pro sama Bu Fia. Akhirnya dia kalau ada apa-apa selalu sama Bu Fia. Akhirnya kalau ada apa-apa, nanti misalkan Bu Fia tidak melakukan pembelaan pada dia akan merasa, katanya saya anggap Bu Fia itu teman saya, ternyata bukan. Akhirnya dia akan menganggap keinginan, dia akan merasa kecewa karena yang dianggap temannya ternyata bukan. Nah, itu efek negatif dari kalau kita menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini yang pemantau itu biasanya dia hanya untuk menerapkan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Nah, biasanya dia berkata, apa sih peraturan yang masuk sekolah jam 7 misalkan, nggak boleh terlambat. Biasanya ibu-ibu BKG, bapak-bapak BK, biasanya kita lebih memantau agar peraturan-peraturan yang ada di sekolah terlaksana. Nah, akibatnya buat murid, dia hanya merasa diawasi. Dia akan merasa baik kalau diawasi. Saya akan merasa baik kalau dilihat sama guru-guru BK saja, karena ada gurunya. Itu kalau kita menerapkan posisi pemantau. Kemudian yang terakhir, nah, manajer. Nah, kita diharapkan punya indikator pada manajer. Manajer itu kita biasanya lebih banyak berdiskusi dengan siswa, menyampaikan beberapa pertanyaan. Nah, di situ guru, ini intinya ada di sini, Bapak Ibu. Guru itu tidak menyalahkan murid. Guru tidak pernah menyalahkan murid. Jadi di situ diharapkan dengan berdialog dengan siswa, di situ siswa dapat mengevaluasi dirinya sendiri, salahnya apa. Jadi salahnya muncul dari dalam siswa itu sendiri. Jadi diharapkan nanti muncul motivasi intrinsik dari dalam siswa. Saya ingin tahu dari Bapak Ibu semuanya, monggo dibuka Google Lens-nya, silakan di scan barcode-nya. Kira-kira Bapak Ibu, kira-kira ibu-ibu ada di posisi kontrol yang mana yang paling sering kita gunakan? Monggo, Google Lens. Ada di Google, ada gambar kamera, monggo kameranya di situ dilihat. Di barcode jangan pilih, jenengan lebih banyak ada di posisi kontrol yang mana? Satu saja, Bu. Dipilih satu saja. Satu saja. Sering aja, Bu, yang paling sering. Oke. Sudah? Sudah? Ada yang kesulitan? Ya. Sudah Bapak Ibu? Sudah Ibu-ibu. Satu saja. Yang paling sering Bapak Ibu sudah tadi kita mengenal posisi kontrol, ternyata yang pertama dari Bapak Ibu semuanya, ternyata yang paling banyak itu adalah penghukum. Ternyata dari 20 orang di sini yang paling sering dilakukan adalah posisi penghukum. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul ya Bapak Ibu? Yang menurut saya ingin tahu siapa yang penghukum, yang memilih penghukum. Oke. Berarti yang lebih banyak itu pada posisi penghukum. Oke. Kemudian yang pemantau, menurut saya ingin tahu, bisa angkat tangan? Oh gitu. Ternyata yang paling banyak sesudah kita identifikasi, ternyata yang paling banyak itu adalah yang pada posisi penghukum. Oke, baik. Kira-kira lanjut Bu Rara. Nah, sebaiknya kita ada di posisi kontrol yang mana?
motivasinya dari dirinya sendiri. Dengan posisi posisi manajer, maka akan menciptakan siswa mempunyai motivasi diri untuk memperbaiki kesalahan tanpa perlu ada hukuman terlebih dahulu. Yang paling ideal sebenarnya memang adalah yang diharapkan oleh pemerintah, yang diharapkan dari semua guru itu adalah yang posisi manajer. Oke, kenapa seperti itu? Kita lihat. Nah, yang pertama, satu, karena dari posisi manajer itu kita diharapkan berpihak kepada murid. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, menjadi guru itu harus berpihak kepada murid. Jadi segala sesuatu harus berpihak kepada murid. Itu adalah prinsip atau filosofi yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, nah di situ bahwa pembelajaran itu harus berpihak kepada murid. Jadi apa-apa harus berpihak kepada murid. Yang kedua, murid akan termotivasi secara intrinsik. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Vita. Motivasi ada dua, ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Nah, yang ekstrinsik itu ditimbulkan oleh posisi kontrol yang nomor 1 sampai nomor 4. Nah, yang intrinsik, yang X, tadi yang X ya Bapak Ibu, yang intrinsik hanya dimunculkan oleh guru yang berposisi kontrol manajer. Jadi diharapkan memang guru kita semuanya memang ada pada posisi kontrol manajer. Yang ketiga, nah ini yang paling penting juga. Sekarang semuanya harus dilaksanakan secara mandiri sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi kita disuruh melatih murid untuk menyelesaikan masalah secara mandiri. Jadi murid itu tahu kesalahannya, tahu bagaimana menyelesaikannya, itu yang diharapkan. Jadi dari situ kalau dia sudah tahu kesalahannya, sudah tahu bagaimana menyelesaikannya, berarti akan muncul motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Gitu ya. Oke, kemudian, nah ini juga sebagai guru, apa yang dilakukan kalau mau berada pada posisi manajer? Yang pertama adalah harus tahu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah tujuannya untuk menjadikan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, apa saja segitiga restitusi? Kenapa disebut segitiga restitusi? Karena berkaitan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalkan nanti Bapak Ibu ada siswa yang melakukan kesalahan, jadi yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan kesalahannya. Misalkan dengan cara membuat pernyataan tidak apa-apa, kamu salah tidak apa, salah itu wajar. Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu berarti melakukan dalam masuk menstabilkan identitas. Ya, misalkan kenapa terlambat? Saya bangun kesiangan Bu. Oh iya, berarti wajar. Ibu juga pernah melakukan itu menstabilkan identitas. Tujuannya apa? Supaya anak yang awalnya merasa bersalah dia akan rontok, agak gimana nih? Agak terangkat sedikit. Oke. Kemudian yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Dari situ, kalau sudah mau melakukan segitiga restitusi, sudah anak-anak disebut digunggung titik, ditanyakan salahnya apa yang sudah dilanggar, biarkan mereka menemukan sendiri kesalahannya apa. Kemudian kalau sudah mereka paham salahnya apa, baru ditanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar. Dan keyakinan itu diharapkan nanti siswa juga bisa menentukan bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah, ini saya punya video, saya juga belajar. Ini adalah salah satu video tugas saya yang saya terapkan juga kepada salah satu siswa kita
Jadi di situ ada merupakan beberapa langkah segitiga restitusi. Nah di situ siswa ini ceritanya dia siswa yang pintar di kelas, kemudian dia selalu merasa pada saat pelajaran dia merasa marah karena jawabannya selalu dicontek oleh temannya, yaitu Sami. Nah, monggo diputar. Didi, kamu kok terlihat sangat marah hari ini di kelas? Ada malu? Saya marah karena Sami itu selalu mencontek saya dalam PR dan tugas, itu selalu dicontek oleh Sami. Sami mencontek jawaban ulangan harian dari kamu. Jadi itu yang menyebabkan kamu marah hari ini di kelas. Ya Bu, saya marah. Jadi apa yang dilanggar oleh Sami? Yang dilanggar oleh Sami itu mencontek jawaban dari tugas-tugas, pekerjaan rumah, juga ulangan harian saya. Itu membuat saya marah sehingga saya sampai kedobrak mejanya Sami. Menurut saya itu sudah keterlaluan. Oke, berarti seperti itu. Di situ Sami melanggar atau tidak menghormati kamu. Ya, Guru akan melakukan hal yang sama kalau terjadi padamu. Jadi kamu wajar jika kamu marah karena hasil jawabanmu contek. Tapi dari situ nilai apa yang sudah dilanggar oleh Sami? Sami telah melanggar tentang saling menghormati. Saling menghormati. Berarti kamu merasa Sami tidak menghormati kamu. Iya Bu. Oke, berarti dari situ keyakinan kamu bisa marah seperti itu. Tapi kita lihat lagi, apakah seperti itu bisa menyelesaikan suatu masalah? Tidak. Tidak ya. Oke, berarti untuk menyelesaikan masalah itu, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Bibi? Tidak perlu mencontek Sami, memilih Sami agar tidak mencontek lagi, dan lebih baik saya mengajari Sami daripada mencontek Sami. Oke, berarti itu bisa kita komunikasikan tanpa perlu marah. Jadi tindakan yang dilakukan oleh Bibi tadi benar atau salah? Salah. Salah. Berarti untuk memperbaikinya cukup dengan cara Berkomunikasi dengan baik. berkomunikasi dengan baik. Gitu ya Mas ya. Jadi besok jangan diulangi lagi untuk marah. Kurangi marahnya karena segala sesuatunya bisa kita selesaikan dengan cara berkomunikasi. Gitu ya. Ya, Ibu, terima kasih. Oke, itu sedikit review tentang segitiga restitusi. Jadi siswa tidak langsung disalahkan Bapak Ibu, tapi siswa distabilkan dulu. Distabilkan maksudnya kalau dia lagi marah distabilkan dulu. Oh ya, Bu Guru juga pernah melakukan itu. Nah, kalau sudah siswa agak ya stabil, agak cooling down, berarti baru kita tanyakan kesalahannya apa. Jadi Bapak Ibu tidak memberitahu, kamu kemarin ini ya, nah, itu nggak boleh katanya. Jadi harus siswa yang menceritakan sendiri. Jadi itu yang kita lakukan pada segitiga restitusi. Jadi kalau sudah siswa sudah memvalidasi kesalahannya, dia sudah mengetahui kesalahannya, nanti baru kita tanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar. Tujuannya supaya dia dapat mengetahui bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi segala sesuatunya kembali lagi pada siswa lagi. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, berarti pembelajaran harus berpusat dan berpihak kepada murid. Nah, jadi yang kita pahami sekarang berarti kalau sebagai guru diharapkan kita ada pada posisi manajer. Bolehlah sekali-kali kita ada pada posisi kontroler ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan seterusnya. Tapi lebih baik kita lebih banyaknya pada posisi manajer. Kemudian untuk menjadi manajer,
sebagai manajer. Jadi untuk menyelesaikan masalahnya bisa menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi seperti yang tadi sudah saya coba lakukan. Itu Bapak Ibu yang bisa kami tularkan tentang disiplin positif. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya dan semua Bu Rara, Bu Vita sama-sama belajar. Kita belajar buat murid kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aisyah. Mungkin selamat datang Bapak Kepala Sekolah. Bapak Aisyah. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya kita sebagai sekolah yang diberi bantuan pemerintah untuk pengembangan SMA berbasis RI 4.0, Revolusi Industri 4.0, ini kaitannya dengan peningkatan mutu pembelajaran. RI 4.0 itu sendiri sebagai peningkatan mutu pembelajaran. Kemudian guru penggerak juga sebagai peningkatan mutu pembelajaran. Sehingga pada muaranya nanti siswa kita akan menjadi lebih baik dari segi semuanya, prestasi akademik, non-akademik maupun sikap mentalnya. Sehingga bantuan pemerintah untuk pengembangan SMK Revolusi Industri 4.0 kelihatannya memang dikaitkan dengan guru penggerak dan bahkan sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu memang kepala sekolahnya harus sebagai guru penggerak. Ini tadi insya Allah sudah disinggung ya dari direktorat bahwa sekolah yang diberi bantah RI 4.0 kepala sekolahnya harus sebagai sekolah penggerak. Berarti kepala sekolahnya harus guru penggerak. Ya berarti saya harus guru penggerak. Tapi tadi saya dapat info dari Bu Vita yang tadi dari direktorat, maaf tadi saya dicabdi untuk rapat dengan Pak Acabdi sehingga tidak bisa mengikuti yang dari direktorat tadi. Tadi kelihatannya bagi kepala sekolah yang usianya mepet, ya seperti saya yang sekarang menjadi kepala sekolah di sini dan di sini mendapat bantah RI 4.0, kemungkinan juga tidak harus saya sebagai menjadi guru penggerak karena memang 1 bulan lagi pensiun. Padahal untuk proses pencapaian atau istilahnya ya jadi guru penggerak butuh waktu 6 sampai 9 bulan. Saya kurang 7 bulan lagi pensiun, sehingga tadi informasi dari Bu Vita dari direktur tidak apalah, yang jelas kami yang kepala sekolah yang jelas bisa mendorong untuk Bapak Ibu guru di sini untuk menjadi guru penggerak. Nah, pada kesempatan kali ini saya senyampang ini yang ketemu meskipun tidak lengkap, memotivasi Bapak Ibu untuk menjadi guru penggerak. Nah, sekarang yang di SMK Negeri 2 Jember ini yang sudah dinyatakan fake untuk selesai guru penggerak 2, yang sedang berjalan itu 4 ya 6. Berarti nanti yang 6 ini diharapkan bisa lolos sehingga ada 8. Nah, harapan kami yang selain yang 8 ini ada yang menyusul dari Bapak Ibu untuk menjadi guru penggerak. Ini juga menjadi indikator bahwa sekolah ini concern atau concern untuk pengembangan pembelajaran yang lebih baik. Artinya
dengan banyaknya guru penggerak yang ada di sekolah ini, itu menunjukkan bahwa sekolah ini concern untuk mensukseskan ya pembelajaran atau pendidikan di Indonesia, terutama mensukseskan kurikulum yang berlaku mulai sekarang, yaitu kurikulum merdeka. Itu Bapak Ibu. Jadi mohon, karena memang ini ya saya juga kemungkinan malah ngoyo kalau saya harus ikut guru penggerak, karena ya 7 bulan lagi saya pensiun gitu ya. Seperti itu. Mungkin ya nanti pengganti saya, apalagi kalau usianya masih jauh, mungkin ya harus gitu ya. Tapi kalau saya dipaksakan mungkin malah ya nenek gunanya pas saya sudah dinyatakan lulus katakanlah guru penggerak, saya pensiun. Ya, pengganti saya belum tentu sudah guru penggerak kan, belum tentu. Akan lebih baik kalau pengganti saya saja yang nanti guru penggerak. Itu Bapak Ibu. Jadi saya Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu yang di sini, terutama yang belum termasuk 8 tadi ya, yang 2 memang sudah lulus, yang 6 masih OTW kata istilah Bu Vita, sehingga selain 8 ini monggolah menyusul untuk menjadi guru penggerak. Karena SMK Negeri 2 kalau sudah mendapat bantuan pemerintah pengembangan SMK RI 4.0 selalu jadi sorotan. Kok masih 8 misalnya ya, kok masih 8, padahal terekam bahwa guru di sini sekian, misalnya 80 sekian insya Allah ya, guru karyawan di sini 160-an ya, 150 sekian ya. Gurunya saja atau gurunya saja sekitar 80 sekian. Itu akan terekam. Kalau hanya 8 ya berapa persen itu. Jadi itu ya, saya kira itu Bapak Ibu. Tidak tahu ini setelah ini nanti ada lagi ya Bu, terus bisa ini. Saya kira itu, terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturnuwun Bapak Edi Setiawan sudah berkenan untuk memberikan wawasan kepada kami, baik yang sedang melakukan CGP ataupun yang belum melakukan. Kebetulan teman-teman di sini juga ada beberapa yang OTW seleksi, sudah banyak yang melakukan mengajar ya, simulasi mengajar seperti Bu Aini, Bu Ari, Pak Dewi, dan yang lain masih menyusun. Terima kasih Bapak, terima kasih Pak Edi dan ibu-ibu yang luar biasa. Terima kasih untuk hadir di sini. Jangan bosan-bosan, nanti kita bisa bertemu lagi di kemudian hari. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Sehat? Iya, 10 TSM 2. Hari ini mau pelajaran? Enggak. Hari ini Bu Aisyah nggak ngajar dulu, tapi kita coba buat sesuatu yang baru, yaitu kita buat peraturan kelas terlebih dahulu ya. Kira-kira peraturan kelas yang bisa kita terapkan, yang bisa kita lakukan di kelas ini, khusus untuk mata pelajarannya Bu Aisyah. Untuk pelajarannya Bu Aisyah, bisa kita mulai? Hari ini Bu Guru punya sticky note, ada sticky note. Nanti Bu Guru akan bagi satu-satu. Nah, silakan tuliskan kamu menginginkan kelas yang seperti apa. Misalkan saya ingin
kelasnya bersih, Bu. Tulis. Berarti kalau ingin bersih dilarang apa? Dilarang sampah sembarangan. Saya ingin masuk di kelas tepat waktu, berarti dilarang terlambat. Atau saya ingin pada saat ujian saya tidak dicontek, berarti dilarang mencontek. Seperti itu ya nak ya. Bisa kita lakukan? Hari ini Bu Aisyah akan ngajak kamu buat peraturan kelas terlebih dahulu. Kemudian nanti peraturan kelas itu akan Bu Aisyah buat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti kita buat kesepakatan kelas secara bersama-sama dalam mengikuti pelajarannya Bu Aisyah. Siap ya? Siap. Oke, terima kasih. Silakan tuliskan satu keinginan kamu tentang kelasnya, tentang kelas yang ada di kelas. Oke? Misalkan saya ingin kelasnya seperti ini. Oke, saya ingin kelasnya yang bersih. Saya ingin ada kiosnya, boleh lah. Ya, nanti Bu Guru bagi dulu ya. Ya, silakan tuliskan di sini keinginan kamu tentang kelas yang diidam-idamkan. Kok 2 nih Bu? Jadi 2 digandeng. Boleh dibantu dibagi. Sini ya, nulisnya berdiri. Jadi peraturan kelas apa yang kamu inginkan? Misalkan dilarang terlambat pada saat masuk kelas, dilarang buang sampah sembarangan. Silakan kamu tulis di sebelah sini. Kira-kira kelas impiannya yang seperti apa? Bisa? Bisa. Tidak perlu kasih nama, bisa? Bisa. Silakan tuliskan keinginanmu, nanti tempel di sebelah sini. Kan pada boy saya ingin kelas seperti ini. Gitu ya. Bersih, rapi dan asli. Coba silakan ditulis. Ingin kelas yang seperti apa ya? Misalkan di kelas itu dilarang ini, dilarang ini. Ada ceweknya berarti Bu Guru nggak boleh masuk. Oh, ada ceweknya. Iyalah. Ya, sudah selesai. Belum. Yes. Sudah, Bu. Ini kok 3 yang banyak Ya, di situ. Ya. Oke, ya yang lain. Boleh. Nah, ya. Ya. Datangkan semua ke depan.
Kebun binatang. Sasaki. Iya, iya. Oh, pada dan jelas nanti. Getar-getar. Bijian C N nice. Sudah ditempel semua ya? Ya. Ini hasil kerja kelas impiannya 10 TSM. Wah. Lihat satu-satu dulu ya. Yang satu ingin kelasnya bersih. Love you berarti itu ingin kelasnya kita damai berarti ya. Oke, kelasnya ber-AC. Ingin kelasnya yang ada wifi-nya. Ingin ada kipas. Oke, kita lagi dilarang membuang sampah. Kemudian dilarang buang sampah lagi, berarti ingin kelasnya yang bersih ya. Kemudian rapi, ingin kelasnya bersih rapi. Oke. Kelasnya tidak ramai. Ingin kelasnya tidak ramai pada saat pembelajaran. Kemudian ada kelas. Oke, ya. Berarti bisa Bu Guru simpulkan. Yang pertama, semua orang di kelas ini pingin kelasnya bersih. Berarti kalau ingin kelasnya bersih, berarti dilarang apa? Oke, dilarang buang sampah. Itu akan jadi peraturan kelas kita yang pertama. Berarti dilarang buang sampah. Oke, berarti dilarang buang. Membuat. Sembarang.
Kemudian ada lagi dari sini ingin damai, kelasnya damai. Berarti kalau ingin kelasnya damai, berarti antar teman harus apa? Rukun. Antar temannya harus rukun. Berarti kalau rukun berarti dilarang. Berarti dilarang. Kemudian yang ketiga ada lagi pada saat pembelajaran ada yang ingin kelasnya tidak ramai. Berarti apa itu? Oke, berarti dilarang Berisik. berbicara pada saat Belajar. Berlangsung. Oke, berarti dilarang berbicara. Kalau berbicara boleh ya, mengeluarkan pendapat boleh ya. Pada saat apa berarti? Saat guru menerangkan. Berarti dilarang berbicara saat guru menerangkan. Ada lagi di sini ada lagi kelasnya nyaman. Kemudian ini dilarang merusak fasilitas sekolah. Ayo, ada yang merusak fasilitas sekolah? Oke, berarti dilarang merusak, mencoret-coret meja termasuk ya? Oke, berarti dilarang mencoret atau merusak fasilitas sekolah. Oh, itu terlalu edukasi jadi. Ini supaya bisa. Bolehkah di situ ada yang dilarang makan di dalam kelas? Enggak. Setuju atau tidak? Enggak. Oke, tidak. Berarti boleh makan di sini. Boleh. Oke. Ada lagi yang tidak Bu Guru tulis? Ada lagi? AC? Bukan peraturan. Oke, berarti dilarang Main HP. Menerangkan. Oke, sudah ya? Hasilnya 3. Nanti kita minta sama sekolah berarti ya. Panas ya? Tadi wajan sama Jil. Iya. 2. Oke. Udah? Oke. Di situ ada 5 peraturan kelas yang harus kita sepakati bersama karena itu keluarnya dari kamu, maunya kamu, inginnya seluruh warga ke kelas. Oke. Sekarang mari kita buat keyakinan kelas tapi tidak menggunakan kata dilarang, tapi intinya sama dengan yang ada di situ. Berarti kita buat kesepakatan ya. Oke, berarti yuk apa yang pertama? Membuang sampah tempatnya. Kalau dilarang membuang sampah sembarangan, berarti kalau kita rubah ke dalam kalimat yang positif, berarti harus apa? Membuang sampah pada tempatnya. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kalau yang kedua di sana dilarang bertengkar. Kalau dilarang
kalimat yang positif berarti jadi apa kira-kira? Rukun. Oke, rukun antar. Oke, rukun antar teman. Yang ketiga, dilarang berbicara saat guru menerangkan. Berarti mendengarkan. Oke, kalau mendengarkan bu guru berarti ngapain? Menyimak. Menyimak itu berarti menghargai. Berarti menghargai guru saat menerangkan. Yang keempat berarti oke, merawat sekolah. Boleh kalau kita ganti dengan menjaga? Oke, menjaga fasilitas. Yang terakhir, nah ini yang paling sering kamu lakukan. Berarti kita buat kesepakatan saja. Berarti dilarang bermain HP saat guru menerangkan. Berarti kalau kita ubah dalam Dilarang main HP. Dilarang bermain HP sebelum diri. oke, gunakan kalimat yang positif. Berarti kalimat yang positif. Berarti kalau kamu bermain HP berarti Tidak disuruh guru tidak boleh bermain HP. tidak dalam menggunakan HP. Berarti bijak dalam menggunakan HP. Oke. Sudah? Yuk coba. Ini adalah kesepakatan kelas kita. Coba didengarkan dulu. Halo. Oke. Berarti ini adalah kesepakatan kelas kita. Kesepakatan yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua rukun antar teman. Yang ketiga adalah menghargai guru. Kemudian yang keempat menjaga fasilitas sekolah. Yang kelima bijak dalam menggunakan HP. Kira-kira sanggup tidak melakukan itu? Sanggup. Sanggup ya? Sanggup. Sanggup ya? Oke. Berarti dengan itu kita akan lebih mengerti nilai-nilai dari kebaikan. Berarti yang pertama, kira-kira kalau membuang sampah pada tempatnya nilai apa yang kamu buat atau yang kamu kebersihan ya. Kalau kita membuang sampah pada tempatnya berarti akan tercipta kelas yang bersih. Berarti kita menganggurkan nilai kebersihan. Kalau rukun antar teman, nilai ketertiban. Kemudian yang ketiga menghargai guru, Ada kesopanan ya nak ya. Oke. Yang keempat menjaga fasilitas kelas. Berarti nilai apa? Nilai ketertiban bisa ya. Oke, tidak merusak ya. Kemudian yang kelima bijak dalam menggunakan HP. Masuk dalam apa? apa itu? Oke, berarti masuk dalam menghargai juga ya? Ya. Penghargaan terhadap guru juga ya? Oke, itu adalah kesepakatan kelas kita. Bu Guru harap kamu sanggup untuk melaksanakannya selama nanti pembelajaran dengan Bu Aisyah. Dan Bu Aisyah harap tidak hanya dengan Bu Aisyah saja, tapi untuk semua Bu. Sanggup ya nak ya? Sanggup. Baik, terima kasih. Bu Guru akhiri. Nanti kita poster bersama, dan kita validasi bersama dengan tanda tangan satu-satu di sini. Boleh ya?
Oke, nanti Bu Guru desain yang bagus kita tempel di kelas buat jadi kesepakatan kita bersama. Oke, silakan satu orang ketua kelas boleh menandatangani kesepakatan kelasnya. Siapa? Ayo, Akil. Boleh, Akil. Oke, 5 orang deh. Yuk, tanda tangan ke depan. Maju kurang boleh bantu 5 orang terbaik kelas ya. Yoga boleh. Ya boleh. Asik. Arif bu Arif Saya gundul. wow mengkilat Oke, sudah. Terima kasih. Bu Guru harap kesepakatan kita dilaksanakan untuk pelajaran Bu Aisyah dan guru-guru yang lain ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.